Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Patria dengan NIM 1052300130. Saya dari kelas 2E Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjawab tugas UAS dari mata kuliah Peradaban Islam Melayu. 1. Begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangatlah signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Islam mempengaruhi kebudayaan Melayu. 1. Agama dan tradisi. Islam merupakan agama mayoritas di kalangan masyarakat Melayu, sehingga ajaran-ajaran Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tolong-menolong sangatlah ditekan dalam ajaran Islam dan tercermin dalam budaya Melayu. 2. Bahasa dan sastra. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang banyak dipengaruhi oleh Islam, terutama dalam penggunaan kata-kata dan istilah agama. Sastra Melayu juga sering mengangkat tema-tema keagamaan dan nilai-nilai Islam dalam karyanya. 3. Seni dan musik. Seni tradisional Melayu seperti tarian, seni lukis, dan seni ukir juga dipengaruhi oleh Islam. Misalnya seni ukiran yang sering menggambarkan motif-motif Islam seperti kaligrafi atau motif bunga yang melambangkan keindahan ciptaan Tuhan. 4. Arsitektur bangunan. Bangunan-bangunan tradisional Melayu sering menggabungkan elemen-elemen arsitektur Islam seperti kubah, mihrab, dan motif-motif geometris yang berasal dari seni Islam. 5. Pakaian adat dan istiadat. Busana tradisional Melayu seperti baju kurung atau baju kebaya juga dipengaruhi oleh Islam dalam hal pemilihan warna, motif, dan modelnya. Selain itu, ada istiadat seperti pernikahan atau upacara adat. 2. Kedatangan Islam menandakan awal mula satu zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama. Ini berarti bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap tamadun alam Melayu bukan saja dari seni rupa, salah satunya juga dari bidang arsitektur dan seni ukir. Berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur dapat dilihat dalam beberapa hal antara lain. 1. Penggunaan kubah. Salah satu ciri arsitektur Islam yang mempengaruhi alam Melayu adalah penggunaan kubah. Sebelum kedatangan Islam, bangunan tradisional Melayu cenderung menggunakan atap tumpang tindih yang melengkung. Namun dengan masuknya Islam, kubah menjadi salah satu elemen arsitektur yang digunakan dalam bangunan-bangunan seperti masjid dan istana-istana. 2. Penggunaan mihrab. Mihrab adalah semacam nisbah atau ruang kecil yang menonjol ke dalam dinding masjid yang menunjukkan arah kiblat, arah Mekah. Penggunaan mihrab ini juga merupakan salah satu perubahan yang dibawa oleh Islam dan dalam arsitektur Melayu. 3. Motif geometris dan kaligrafi. Seni ukir dan hiasan-hiasan pada bangunan-bangunan Melayu mulai dipengaruhi oleh motif geometris dan kaligrafi yang berasal dari seni Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ukiran-ukiran pada pintu jendela dan dinding-dinding bangunan tradisional Melayu. 4. Penggunaan bahan bangunan. Kedatangan Islam juga membawa perubahan dalam penggunaan bahan bangunan. Sebelumnya bangunan-bangunan Melayu cenderung menggunakan kayu sehingga bahan utama, namun dengan masuknya Islam lebih muncul penggunaan batu bata dan batu sebagai bahan bangunan utama, terutama dalam pembuatan masjid dan istana. 3. Jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah memiliki makna bahwa adat istiadat atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakat haruslah selaras dan sejalan dengan hukum agama atau syarak. Di sisi lain, hukum agama syarak juga haruslah sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci agama kitabullah. Dengan kata lain, pepatah ini menekankan pentingnya keselarasan antara adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat dengan ajaran agama Islam. Jika adat istiadat tersebut bertentangan dengan hukum agama, maka adat tersebut harus disesuaikan atau ditinggalkan. Begitu pula hukum agama
juga harus konsisten dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci agama. Pepatah ini mencerminkan prinsip bahwa ajaran agama Islam harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal adat istiadat dan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, pepatah ini menekankan pentingnya keselarasan antara adat, hukum agama, dan ajaran kitab suci. Nomor 4. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055. Berdasarkan pemahaman saudara, silakan saudara jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut. Cara masuknya Islam di Asia Tenggara kebanyakan dibawa oleh pedagang. Akan tetapi di Myanmar bukan cuma pedagang. Islam masuk ke Myanmar juga dibawa oleh imigran dari India, yang mana imigran tersebut atas dasar pendudukan Inggris di India. Kemudian pada tahun 1824 Inggris berhasil menduduki Burma. 5. Sejarah masuknya Islam di Islam tidaklah tunggal. Teori Islam berasal dari Arab, teori Persia, dan teori India. Bahkan Hadratul Maut, Yaman menjadi wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Bahkan tutur di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Jelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi. Teori Persia, Islam masuk ke Jambi dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Persia yang berdagang di Selat Malaka. Mereka menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat pesisir dan pedalaman. Teori India, Islam masuk ke Jambi dibawa oleh para pedagang dan ulama dari India yang berdagang di Selat Malaka. Sekian dari atas jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.